Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam jumpa lagi dengan saya Al-Fakir Imran Fatani. Mudah-mudahan saya dan juga para penonton, para pendengar di mana saja Anda berada yang menonton YouTube saya, mudah-mudahan dalam dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada saudara semua untuk berpikir merenung sejenak, tafakur, mentadaburi Al-Quran, melihat, mendengar, lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa hidup kita di dalam permukaan bumi ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menunggu kematian saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukannya kita dilarang untuk mencari kekayaan, bukannya dilarang kita untuk mencari nafkah, bukannya dilarang di dalam Islam kita untuk mencari harta keduniaan, pangkat dan lain-lainnya. Tetapi jangan sampai harta, kekayaan, pangkat, jabatan sehingga kita melalaikan, lupa kepada urusan akhirat, lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan untuk khususnya dari saya pribadi agar selalu ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, dalam situasi kondisi dimanapun kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun inna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Mereka adalah orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Semuanya untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dan tidak pernah bingung, tidak pernah Allah menciptakan sesuatu untuk kepentingan Allah. Tapi Allah menciptakan sesuatu adalah untuk kepentingan makhluknya, untuk kepentingan hambanya, untuk kepentingan manusia. Kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun sudah diberikan, mata kita bisa melihat, hidung kita bisa mencium, telinga kita bisa mendengar, lidah kita bisa berkata-kata, tangan dan kaki kita bisa bergerak. Kenapa kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Ibrahim ayat 8 Allah Subhanahu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sekiranya apabila kita ini manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang diberikan kepada kita, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat itu. Tapi kebanyakan manusia tidak pernah mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita semua. Allah tidak pernah meminta kepada kita suatu harta. Allah tidak pernah hitung-hitungan kepada kita, tetapi kita banyakkan hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita menghirup udara oksigen gratis. Mata kita dilihat, bisa melihat gratis. Telinga kita bisa mendengar. Lidah kita bisa berkata-kata. Tangan dan kaki kita bisa bergerak. Allah tidak pernah meminta kepada kita sepeser pun. Tapi kita banyak hitung-hitungan. Kebanyakan manusia menzolimi dirinya sendiri, termasuk saya. Marilah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sadar, kita berpikir, kita bermuhasabah, sebenarnya untuk apa hidup ini. Ternyata hidup ini adalah untuk menunggu kematian. Kita ini bukan makhluk penghuni dunia selama-lamanya, tapi pada dasarnya kita adalah makhluk akhirat yang kekal selama-lamanya di sana. Tidak pernah kita akan turun lagi ke permukaan bumi lagi. Lihat saudara kita, lihat saudara kakak kita, lihat saudara kakek kita, lihat saudara ibu kita,
atau paman dan bibi kita yang telah mendahului meninggal dunia, apakah pernah balik kembali lagi ke permukaan bumi ini? Mereka menunggu sidangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga nanti akan disidang di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi dan kondisi apapun, berimanlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsuma kunta fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kita di mana saja berada. Berusaha semaksimal mungkin agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba renungkan, digambarkan hidup ini, kata ulama, sebagaimana kita dikejar-kejar binatang buas. Kita tidak mungkin tidak berlari, dan kita pasti berlari karena saking takutnya dikejar binatang buas. Kita berlari, terus berlari tanpa menengok ke kanan dan kiri karena saking takutnya. Namun tanpa disadari, di depan ada sebuah lubang, maka kita masuk ke dalam lubang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lubang itu terdapat binatang-binatang melata, binatang-binatang berbisa yang siap menyantap kita, yang siap mematok kita. Lalu di tengah-tengah ada onggokan seperti batang pohon, sehingga kita tersangkut di tengah-tengah situ. Kitalah tidak mungkin ke atas karena di atas ditunggu dengan binatang buas, dan kita tidak mungkinlah terjun ke bawah karena di bawah ada ular-ular berbisa kalanjengking yang siap mematok kita. Kita sedang di tengah-tengah, kita sedang tersangkut di tengah-tengah seperti onggokan batang, di mana seonggok batang itu terlihat ada makhluk yang bernama rayap, sehingga rayap sedang menggerogoti di batang pojok kayu itu, sehingga lambat laun akan lapuk dan kita akan jatuh ke bawah yang siap dipatok dengan makhluk berbisa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai gambaran ketika kita dalam kondisi panik ke atas, kita takut diterkam binatang buas, kita takut jatuh ke bawah siap dipatok dengan binatang berbisa, lalu kita tanpa sadar di pojokan batang yang menyangkut itu ada segerombolan tawon, sehingga sedang membuat madunya. Tanpa sadar kita terengah-engah sedang mencolek madunya. Karena keasikan sedang manis-manisnya, maka kita lupa di atas ada harimau yang menunggu kita, binatang buas, dan di bawah kita juga lupa ada binatang berbisa yang siap mematok kita. Kita sesungguhnya sedang menjilati madu yang tanpa sadar, cepat atau lambat, batang yang kita tersanggah itu akan patah karena sedang digerogoti oleh rayap, dan kita akan masuk ke bawah yang siap dipatok dengan binatang yang berbisa. Cepat atau lambat pasti kita akan turun ke bawah, yaitu adalah kematian. Digambarkan ketika kita berlari dikejar binatang buas, sebagaimana malaikat pencabut nyawa mengejar kita, lalu kita tersangkut di onggokan batang di tengah-tengah lubang yang dalam. Itu adalah dunia kita, waktu kita, dan rayap sedang menggerogoti batang itu, cepat atau lambat akan turun ke bawah, patah ke bawah, dan apabila di bawah kita siap disantap, diterkam binatang berbisa, namun kita lalai karena di tengah-tengah ada segerombolan binatang namanya tawon, sehingga kita sedang menjilati madu. Madu itulah dunia. Kita lalai sehingga cepat atau lambat kita akan patah turun ke bawah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu, berpikirlah sejenak bahwa hidup ini hanya sebentar, akhirat adalah selama-lamanya. Engkau kejar dunia, belum tentu engkau dapatkan. Engkau lari dari akhirat,
cepat atau lambat akan menemui akhirat itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mempersiapkan diri kita. Kita tidak takut mati dan kita juga jangan berani mati. Mati kita tidak perlu takuti. Yang kita takuti adalah apakah kita sudah ada mempersiapkan untuk bekal akhirat, untuk bekal kematian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ketika kita akan mati menghadapi sakaratul maut sama dengan 300 sabatan pedang. Perih, pedih, sakit, kita lalai dan lupa. Mudah-mudahan kita selamat di akhirat kelak. Kita menghadapi kematian, menghadapi sakaratul maut, kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbenah diri, mempersiapkan diri kita untuk bekal akhirat sehingga kita selamat bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.